Terima kasih Anda sudah melihat tutorial The Payment atau aplikasi pembayaran siswa. Untuk pembelian silakan menghubungi 081938483780 atau 085645678031 atau 081234537788. Berikut adalah tampilan dari aplikasi The Payment. Untuk langkah awal bagi Anda yang sudah membeli kemudian Anda masih belajar menggunakan, jadi masih belajar karena baru pertama kali membeli, maka sebaiknya kita menggunakan koneksi database pada demo. Jadi caranya adalah seperti ini. Koneksi database, kita cari database-nya. Di database, folder database ini terdapat demo The Payment. Kita klik The Payment. Karena yang ini masih kosong, yang ini tidak ada isinya. Jadi untuk demo gunakan demo The Payment. Kita klik 2 kali, kemudian koneksikan, tutup, kemudian kita login kembali. Nah, untuk login caranya adalah klik admin, ADMIN, kemudian enter, kemudian masukkan juga passwordnya admin sama ADMIN, kemudian kita klik login seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari The Payment. Nah, The Payment adalah kombinasi dari The Student untuk data siswa seperti ini. Ini akan terlihat seperti ini, data siswa seperti ini. Ini sama dengan The Student. Jadi jika Anda membeli The Payment, Anda sudah pasti mendapatkan The Student. Nah, seperti biasa untuk utilitas, ini ada identitas sekolah. Kita masukkan nama identitas sekolahnya di sini. Kemudian kita isi sesuai dengan data sekolah. Kita langsung saja ke data pembayaran karena ini sudah menggunakan The Payment. Data pembayaran di sini dapat data pembayaran. Kita lakukan tes print dulu untuk mengetes printer. Nah, di sini terdapat setting untuk kertas. Jadi kita bisa mencoba untuk mengecek kertasnya apakah sesuai dengan yang akan digunakan atau tidak. Ukuran dari kertas dari IT Print adalah ukuran A5. Jadi A5 atau A4 dibagi 2. Ini adalah ukuran kertasnya seperti ini. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah menentukan jenis pembayaran. Nah, jenis pembayarannya kita harus tahu mana yang bersifat bulanan, kemudian insidentil, kemudian angsuran. Contoh, di sini terdapat untuk bulanan adalah komite, catering, ekstrakurikuler, dan SPP. Kemudian pada insidentil terdapat buku dan registrasi. Nah, ini kita harus tahu. Kemudian berikutnya adalah angsuran. Angsuran adalah pembayaran yang sifatnya bisa diangsur. Sementara insidentil adalah pembayaran yang dibayar hanya sekali saja. Contoh, pembayaran untuk LKS. Caranya kita klik tambah, kemudian masukkan di sini LKS. Kita klik simpan. Oke. Nah, ini contohnya LKS, registrasi, buku ini adalah insidentil. Kemudian untuk bulanan adalah jenis-jenis pembayaran yang dibayar setiap bulan. Jadi Januari sampai Desember atau Juli sampai Juni. Contohnya komite, catering, ekstrakurikuler, SPP, dan seterusnya. Caranya. Dan langkah berikutnya adalah kita akan membuat billing. Jadi semua pembayaran harus dibuatkan billing agar nanti bisa dilakukan pembayaran. Jadi kalau belum melakukan billing maka dia belum bisa melakukan pembayaran. Contoh, saya akan membuat untuk kelas 1A. Di sini terdapat nama siswa. Kita pindahkan siswanya itu ke kanan atau kita bisa memilih sebagian. Jadi ini bisa sebagian atau keseluruhan. Kita satu-satu seperti ini. Oke, kalau semuanya langsung kita seperti ini. Semua akan berpindah dari kiri ke kanan. Seperti ini. Terdapat 21 siswa. Oke. Nah, kemudian kita isi untuk bulanan SPP misalnya. SPP untuk Januari kita isi dengan misalnya adalah 100.000. Oke, 100.000 kita proses billing seperti ini. Ini dibayar setiap bulan. Kita masukkan Januari. Oke. Kemudian untuk ekstrakurikuler ini saya masukkan 10.000. Saya proses billing. Yes. Oke. Kemudian untuk catering ini saya isi dengan 150.000. Oke, kita proses billing. Ini dibayar setiap bulan oleh siswa. Oke. Kemudian kita juga masukkan untuk komite. Misalnya komite ini kita isi dengan 5.000 saja. Ini untuk komite 5.000. Kita proses billing. Nah, ini untuk bulanan. Jadi siswa melakukan 4 pembayaran yaitu SPP, ekstrakurikuler, catering, dan komite. Kemudian untuk insidentil di sini adalah buku. Buku ini kita masukkan 50.000. Kita proses billing seperti ini. Oke. Kemudian registrasi. Oke, registrasi ini kita isi dengan 100.000. Oke, seperti ini kita proses billing. Yes. Oke. Dan langkah berikutnya adalah LKS. Ini LKS ini kita isi dengan 70.000. Contoh 70.000 dan kita proses billing. Yes. Oke. Kemudian untuk angsuran ini kita isi BPP misalnya adalah 7 juta.
7 juta, lama angsurannya 10 kali misalnya. Karena ini diangsur, kita proses billing. Seperti itu. Oke. Nah, untuk melihat hasil billing, kita lihat di tombol lihat billing ini. Kita klik tombol lihat billing. Nah, ini adalah tampil billing yang kita hasilkan. Ini ada bulanan, ada insidentil, kemudian ada angsuran. Jika terdapat kesalahan, maka kita bisa menghapusnya lewat hapus billing di sini. Tadi adalah billing untuk 1A. Nah, ini billing untuk 1A. Ini 1A 21 untuk angsuran BPP. Kemudian untuk insidentil seperti ini adalah untuk pembelian buku. Kemudian registrasi akan tampil. Kemudian ada LKS. Jadi jika terdapat kesalahan, kita bisa menghapus kemudian mengulangi lagi proses pembuatan billingnya. Itu caranya. Oke. Kemudian ini setelah proses billing selesai, kita bisa keluar. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah pembayaran. Proses pembayaran seperti ini. Ini kita klik menu pembayaran. Caranya adalah kalau kita mempunyai barcode, kita bisa memasukkan nomor induknya di sini, kemudian men-scan dengan barcode. Jika kita tidak mempunyai, kita bisa klik cari. Nah, ini ada tombol cari di sini. Kita klik tombol cari. Nah, ini terdapat semua siswa yang ada billing. Misalnya tadi di kelas 1A, Adinda, kita bisa mencarinya menggunakan tulisan seperti ini. Akan tampil semua nama yang mengandung kata Adi. Semua nama kata Adi akan tampil. Kita tinggal mencari, kita sesuaikan. Misalnya di sini adalah Inara Najwa Adiba, nomor induk 20 untuk kelas 1A. Kita klik 2 kali, perhatikan tulisan di sini, klik 2 kali pada grid untuk memasukkan data siswa ke pembayaran. Kita klik 2 kali pada Inara Najwa Adiba. Oke. Nah, ini akan masuk. Total tunggaan oleh Inara Najwa Adiba adalah 7.485.000. Ini total tunggaan yang belum dibayar oleh Inara. Sekarang Inara akan melakukan pembayaran untuk bulan Januari. Kita klik tombol Januari. Oke. Nah, ini akan tampil total keseluruhan dari pembayaran bulan Januari adalah 265.000. Ini termasuk tadi untuk komite, untuk ini semua akan langsung dijumlahkan secara otomatis oleh program. Jadi totalnya adalah 265.000. Oke, kita klik bayar seperti ini. Oke. Nah, ini akan langsung mengurangi. Jadi yang di ini masih 7.200.000. Untuk mencetaknya klik tombol cetak di sini. Tombol cetak. Nah, ini akan tampil penjelasan atau rinciannya. Misalnya di sini adalah Januari untuk SPP, ekstrakurikuler, catering dan komite 100.000, 10.000, 150, 5.000. Totalnya 265.000. Seperti itu. Kemudian kalau terjadi kesalahan, kita bisa mengklik di sini untuk menghapus dan mengembalikannya lagi ke sini. Kita klik hapus. Jika terjadi kesalahan, kita bisa klik yes untuk membatalkan. Oke, kembali lagi 7.485.000. Itu caranya. Misalnya saya akan bayar Januari, kita klik bayar. Oke. Berikutnya saya akan membayar LKS, juga bayar seperti ini. Kemudian untuk BPP ini nilainya 7 juta. Kemudian jumlah yang dibayar ini kita bisa isi. Untuk angsuran ini kita bisa atur. Misalnya tidak harus 700.000 karena tadi kan 10 kali. Ini bisa kita bayar misalnya 1 juta. Oke. Ini bisa kita rubah untuk angsuran. Sementara yang insidental dan bulanan tidak bisa dirubah jumlah yang dibayarnya. Jadi harus tetap, kecuali angsuran ini nilai jumlah yang dibayar bisa dirubah. Kita klik bayar. Oke. Nah, akan masih ada BPP, kemudian kita klik tombol cetak. Nah, ini akan tampil semuanya. Jadi contohnya tadi adalah BPP angsuran ke-1 dia membayar 1 juta. Nah, ini total yang dibayar 1.335.000. Itu caranya. Oke, kalau sudah, kemudian kita lihat di laporan, terdapat laporan tunggaan pembayaran. Nah, ini laporan tunggaan pembayaran. Kita bisa melihatnya per kelas atau per nama siswa. Contoh per kelas tadi kelas 1A, kita bisa klik tombol cetak. Nah, ini total per kelas, tahun ajarannya sesuaikan 2012-2013. Jadi ini terdapat tahun ajaran. Kita klik tombol cetak. Oke. Nah, ini adalah total tunggaan yang belum dibayarkan. Ini terdapat Adesa Naila. Jadi total tunggaannya untuk buku 50.000. Ini tunggaan 50.000. Seperti itu tadi per kelas. Tuh. Kemudian kalau kita ingin mencari per siswa, tadi adalah namanya adalah Adesa Naila. Oke. Namanya kita cari cetak per siswa. Di sini oke, Adesa Naila ini seperti ini. Kita bisa klik tombol cetak untuk melihat per siswa. Oke. Ini untuk Adesa Naila yang belum dibayar adalah ini. VPP 7 juta, tunggaan 7 juta dan seterusnya.
Oke, tadi adalah siapa? Adiba. Nah, ini Inara Najwa Adiba tadi sudah membayar, jadi yang belum lunas adalah ini. Nah, ini contohnya tadi. Oke. Tadi dia sudah membayar BPP 1 juta, jadi total 7 juta. Jadi total tunggakannya adalah 6 juta. Registrasi 100.000 belum dibayar, buku 50.000 belum dibayar. Itu caranya untuk melihat laporan tunggakan. Kemudian pada laporan pembayaran siswa, kita lihat pembayaran siswa di sini. Kita lihat per tanggal, ini dapat Inara Najwa. Kita bisa klik cetak. Hasilnya seperti ini. Ini adalah total pembayaran yang dibayarkan oleh siswa. Jadi sekolah bisa mengetahui terjadi pembayaran oleh Inara Najwa Adiba untuk BPP senilai 1 juta, Januari ini 1 juta. Kemudian catering, total pembayaran adalah 135.000. Oke, itu saja materi untuk pembayaran siswa. Sekali lagi untuk pembelian silakan menghubungi 0819 3848 3780 atau 0856 45678031 atau 081 2345 3778 atau silakan mengunjungi kami di www.myitb.com. Terima kasih.